solusi dalam permasalahan mereka, baik dalam pembelajaran ataupun hal lainnya. Kegiatan Koiki ini terbagi pada 3 tahapan, yaitu yang pertama, pra-observasi atau sebelum observasi, yang kedua, observasi, yang ketiga, pasca observasi atau dilaksanakan setelah observasi. Adapun rangkaian kegiatannya saya sajikan dalam video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dina. Selamat siang Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Pekerjaan bagaimana Bu? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Seperti yang kita janjikan kemarin, kita akan duduk di sini untuk berbincang-bincang santai aja Bu lah. Jadi nggak usah terlalu tegang, nggak usah terlalu formal. Kita cuma pengen tahu persiapan Bu Dina untuk kegiatan seperti si akademik yang akan kita laksanakan besok lusa. Dimana Bu Dina sebagai pengajar dan saya sebagai peserta. Nah, kira-kira apa harapan Bu Dina atau effort yang akan didapat pada perbincangan hari ini? Ya Bu, saya berharap kita dapat berbagi pengalaman dan juga dapat mendapat pencerahan agar kegiatan belajar mengajar bisa lusa dapat berjalan dengan lancar. Oke, jadi mengharapkan mendapat pencerahan gitu dan berbagi pengalaman Bu ya. Baik, saya belajar dari Ibu dan Ibu belajar dari saya. Kalau boleh tahu besok itu Ibu mengajarnya mata pelajaran apa dan materi apa? Mata pelajaran PPKN dengan materi hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Untuk tujuan pembelajarannya kalau boleh tahu? Tujuan pembelajarannya siswa dapat mengidentifikasi dan memberikan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi tujuan pembelajarannya itu Bu ya, seperti yang Ibu Dina sampaikan. Nah, kemudian saya ingin tahu nih, karena besok kan mau besok lusa ya, mau di supervisi, mau mengajar juga, apa saja rencana ataupun persiapan Bu Dina? Rencananya membuat RPP, terus membuat media pembelajaran, bahan ajar, dan penilaian evaluasi. Evaluasi ya, jadi RPP, bahan ajar, media, dan LKPD atau evaluasi. Baik, menurut Bu Dina gitu kan, harapan Bu Dina yang Ibu Dina inginkan besok hari itu, besok lusa itu mengajarnya, kegiatannya itu bisa menghasilkan apa gitu kan, baik dari sisi murid ataupun ketercapaian kompetensi. Harapannya agar murid mempunyai ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, maksudnya bisa diterapkan kepada orang lain Bu ya. Apalagi ini tentang hak Dan kewajiban tadi. Nah, kalau dalam perencanaan tadi kan ada 4 hal yang Ibu Dina rencanakan. Apakah ada kesulitan dari Ibu Dina? Kesulitannya itu Bu, memahami karakter siswanya yang berbeda-beda dan kemampuannya. Oh iya, benar ya. Karena siswa yang kita miliki itu memang karakternya sifatnya beda, kemampuannya beda. Jadi kesulitan perbedaan itu menjadi kesulitan. Dari kesulitan itu apakah Bu Dina mencoba menyelesaikannya dan dengan strategi yang bagaimana gitu? Dengan mengulang pembelajaran, terus membuat tempat belajar yang kondusif, suasana yang kondusif, membuat rangkuman agar siswa lebih memahami. Oke, jadi mengulang-ulang, merangkum dan juga membuat tempat belajar yang kondusif. Kalau boleh tahu, kelas yang kondusif itu seperti apa Bu? Kelas yang kondusif itu yang menarik, Kelasnya terus yang nyaman gitu ya, yang nyaman bagi siswa. Jadi Bu Dina ingin mencoba dan juga membuat hal itu nanti di kelasnya. Sepertinya Bu Dina sudah sangat siap sekali strateginya, gitu kan, persiapannya. Di sini saya ingin bertanya, kira-kira kapan nih Bu Dina akan mencoba mempersiapkan hal-hal tersebut? saya akan mempersiapkannya besok Bu. Besok, secepatnya ya. Karena besok lusa sudah supervisi ya. Oke. Saya doakan semoga sukses gitu kan, dan juga kita bisa memberikan kegiatan belajar mengajar yang menarik buat murid
sehingga tercapai kurikulumnya, tercapai tujuan pembelajaran. Ya. Semangat Bu Rera. Iya Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Depan gerak. Tegak gerak. Depan gerak. Sebelum kita masuk ke kelas, mengambil sampah terlebih dahulu 10 sampah. Laksanakan. Siap. Ambil sampah. Ambil sampah. Ambil di luar. Empat. Selesai 10. Kan sama Miss. Sebelum memasuki kelas. Ayo, laksanakan. Siap duduk manis. Mari teman-teman sebelum kita belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman kamila. Amin ya rabbal alamin. Yang perwira berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menentang serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira berkibarlah selama-lamanya. Kami rakyat Indonesia bersedia setiap masa mencurahkan segenap tenaga supaya kau tetap cemerlang. Tak gentar hatiku melawan rintangan, tak goyang jiwaku berkorban. Sang merah putih yang perwira berkibarlah selama-lamanya. Materi pembelajaran hari ini tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, apa pengertian dari kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, sebutkan kewajiban manusia terhadap lingkungan. 1. Membersihkan lingkungan dari sampah. 2. Mengurangi polusi udara. 3. Menjaga hutan agar tidak gundul. 4. Menerapkan perilaku hemat energi. 5. Menjaga sungai agar tidak tercemar oleh sampah dan limbah. Nah, jika kewajiban sudah dijalankan dengan baik, maka orang tersebut akan memperoleh hak. Nah, sekarang apa pengertian dari hak? Hak adalah sesuatu yang seharusnya didapat.
Nah, sekarang sebutkan hak manusia terhadap lingkungan. 1. Terbebas dari polusi. 2. Hidup nyaman dan aman. 3. Menikmati lingkungan segar. 4. Menggunakan energi seperti listrik. 5. Memanfaatkan sumber daya alam. Nah, pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Kita harus menjalankan kewajiban terhadap lingkungan agar mendapatkan hak terhadap lingkungan. Pelaksanaan kewajiban dapat dimulai dari hal sederhana seperti Membuang sampah di tempat sampah, menanam tanaman di rumah, dan menghemat air. pelaksanaan kewajiban terhadap lingkungan ini harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian akan tercipta kehidupan harmonis dan selaras. Ya. Nah, dari pembahasan yang tadi kita jadikan lagu. Ayo kita bernyanyi. Hak itu hak dan kewajiban. Apakah itu hak dan kewajiban? Hak itu sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban yang kita lakukan. Apakah contoh-contohnya dari hak? Apakah contoh-contohnya dari hak? Contoh hak adalah mendapat perlindungan dan mendapatkan nilai-nilai dari guru. Apakah contoh-contoh dari kewajiban? Apakah contoh-contoh dari kewajiban? Contohnya kewajiban membantu orang tua, belajar dengan rajin dan taat aturan. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nina, apa kabar hari ini? Pagi Bu, baik. Pekerjaannya lancar Bu? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah melakukan supervisi akademik di mana saya melihat gitu kan ya bagaimana Bu Dina mengajar di kelas. Nah, dalam supervisi akademik itu setelah selesai melaksanakannya, saya ingin tahu pertama-tama ingin tahu dulu bagaimana perasaan Bu Dina. Alhamdulillah Bu, kemarin sudah dilaksanakan, perasaan saya sudah lega dan bangga, juga sudah melaksanakan pembelajaran yang sudah direncanakan. Iya, lega bangga Bu ya karena sudah melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan sebelumnya. Kemudian saya ingin tahu duduk di sini kita bersama-sama berdiskusi di sini gitu kan, apa harapan Bu Dina gitu dalam pembicaraan kita hari ini, apa harapan yang ingin didapatkan Bu Dina? Harapannya Bu ingin mendapat masukan dan refleksi untuk kegiatan pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Oke, ingin mendapat refleksi dan masukan Bu. Bagaimana kalau kita refleksikan sama-sama Bu? Boleh ya? Jadi bagaimana kalau kita refleksikan menurut Ibu sendiri nih dalam pembelajaran yang Ibu dilaksanakan? Apa kelebihan yang menurut Ibu bagus yang sudah dilaksanakan? Kemudian apa yang perlu diperbaiki? Dari kegiatan belajar mengajar kemarin yang saya lakukan, kekurangan kelebihannya sudah mulai aktif siswanya. Oh, mulai aktif. Kalau kekurangannya lebih ke refleksi diri dulu Bu, karena apa yang masih kurang atau kendala-kendala yang masih kurang, itu aja Bu untuk tindak lanjutnya. Oke, jadi kelebihannya adalah muridnya lebih aktif
kemudian untuk kekurangannya untuk penyampaian gitu maksudnya diri ibu sendiri. Kemudian Bu Dina, kalau boleh saya menyampaikan gitu kan, kalau itu kan pendapatnya Bu Dina, nih saya ingin memberikan penyampaian gitu kan, karena berhubung saya di sana sebagai supervisor dan melihat bagaimana Bu Dina mengajar, saya melihat tadi tujuan pembelajarannya kemarin apa? Tujuan pembelajarannya kemarin mengidentifikasi terhadap mengidentifikasi dan contoh-contoh terhadap lingkungan sekitar. Oke. Nah, saya lihat di sana sudah terlihat ya. Tujuan pembelajarannya sudah terlihat dan keseluruhan, terutama karena kita kemarin memantau tentang kegiatan intinya Bu Dina. Kegiatan belajar mengajarnya itu sudah bagus ya, sudah lancar. Saya lihat muridnya juga aktif menjawab. Kemudian saya lihat Bu Dina pakai strategi ceramah juga di situ Bu ya. Ya, sama membuat rangkuman pembelajaran dalam lagu. Iya. Saya lihat ketika rangkuman pembelajaran itu dibuat dalam lagu dan anak-anak menyanyikannya, mereka lebih mudah mengingat Bu seperti ini dan lebih aktif. Nah, jadi di situ adalah poin plusnya. Poin plus dari pembelajaran yang Bu Dina laksanakan saat itu. Nah, kalau boleh saya memberikan saran ya Bu ya, untuk Bu Dina sendiri ada melaksanakan metode ceramah. Dan metode ceramah itu kan untuk murid yang memiliki gaya belajar audio ya Bu ya. Sedangkan dalam kelas itu seperti Bu Dina bilang kemarin, muridnya lebih apa? Beragam. Berarti ada yang belajar visual dan sebagainya. Nah, jadi di sana Bu Dina mungkin bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi tidak cuma metode ceramah, tambah metode yang lain atas strategi pembelajaran. Selebihnya sudah cukup bagus Bu Dina, semangat dalam prakteknya, siapkan strategi lain sebagai cadangan ketika mengajar di topik pembelajaran berikutnya. Nah, sekarang kalau saya boleh tahu, Bu Dina apakah ada rencana tindak lanjut? Tadi sudah merasa Bu Dina kelebihannya ini, kekurangannya ini, ya kan? Kemudian juga sudah mendapatkan hasil pengamatan yang saya amati, sudah saya sampaikan juga. Kira-kira apa rencana tindak lanjut Bu Dina? Rencananya Bu seperti membuat RPP yang lebih baik lagi, terus membuat metode pembelajaran yang lebih menarik dan bahan ajar yang lebih sempurna lagi dari yang kemarin. Oke, jadi semuanya mau diperbaiki ya. Baik. Untuk membuat rencana tindak lanjut itu, apakah Bu Dina melibatkan orang lain? Ada Bu, karena ini berhubungan dengan pembelajaran. Ya. Tentu itu saya akan meminta bantuan kepada teman-teman guru dan ibu juga untuk membantu perbaikan saya. Oke, jadi bersama rekan-rekan guru yang lain ya. Semoga nanti rekan-rekan guru termasuk saya juga bisa memberikan masukan buat Bu Dina ya Bu ya. Kemudian tadi Bu Dina sudah mengatakan rencana tindak lanjutnya dan orang-orang yang dilibatkan. Kira-kira kapan Bu Dina akan melaksanakan kembali pembelajaran dengan perbaikan-perbaikan yang Bu Dina sebutkan? Insya Allah habis ini setelah selesai supervisi, ini mulai dari perangkat-perangkatnya dan bisa nanti digunakan saat pembelajaran. Oke, jadi secepatnya akan ditata lagi dan dilaksanakan lagi ya Bu Dina. Baik Bu Dina, karena saya lihat sudah matang ya. Paling terakhir saya ingin bertanya kesimpulan Bu Dina deh terhadap duduknya kita di sini membicarakan hasil observasi yang sudah dilaksanakan pada supervisi akademik kemarin. Apa yang dapat Bu Dina ceritakan? Dengan adanya pertemuan ini dapat memberi pencerahan dan manfaat perbaikan untuk kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan kemarin. Oke, jadi merasa ini ya, merasa bermanfaat berarti untuk kegiatan ini. Betul ya. Baik Bu Dina, saya cuma bisa mensupport dan mendoakan semoga sukses untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar